ada contoh ketika mereka masuk ATM aja, mereka tuh ada yang sampai lepas sepatu gitu atau lepas sendal. Nah, si gap inilah yang berusaha kita solve. Gimana sih caranya supaya mereka akhirnya mau untuk menabung di bank ya, di BRI terutama. Tapi nabungnya tetap di rumah, karena kebiasaan menabung itu terjadi di rumah sebenarnya. Jadi nabung aja di rumah, kita kasih sebuah kantong atau dompet, tapi dompetnya ini kekunci, jadi dia nggak bisa sembarangan ngambil uang, jadi dikunci. Kuncinya itu yang punya kunci cuman si agen laku pandai. Jadi dia nabung di rumah, nanti kalau udah penuh gitu kan, dia bawa ke situ, dia setor, dibukain sama agennya, dikeluarin uangnya, dia setor. Sekitar 2017 itu temen saya di Dell dulu pindah ke Kohler gitu kan, dipindah ke Kohler, terus dia bilang, Sulis, aku dapat tugas nih dari kantor katanya. Tugasnya itu adalah go find out about Muslim market. Jadi kan Muslim market lagi growing ya, trennya lagi tinggi banget, dan mereka tuh, wah ini kita mesti ride the trend nih, apa gitu kan, apa yang bisa dilakukan di sini gitu kan. Dan knowing bahwa Indonesia adalah one of the largest Muslim population, dia telepon tuh waktu itu cari tahu deh ada opportunity apa sih yang kita bisa tap gitu. Aku udah Google some stuff, tapi aku kan nggak ngerti marketnya. Dia bilang, oke, yaudah, kira kita ngelakuin very initial research and then identify sebenarnya ada nggak sih kebutuhan Muslim yang belum dipenuhi oleh produk-produk sanitary ware di luar sana gitu. Dan ternyata banyak gitu kan, banyak responnya tuh lumayan banyak. Jadi kayak kalau wudu itu susah lah, nggak ada banyak proper tempat untuk wudu, jadi kalau wudu mesti naikin kaki ke wastafel atau di tempat janitor yang buat ngepel itu, atau kalau dia pakai spray di toilet jadi jorok kan tuh, suka becek kan tuh di kamar mandi umum tuh. Ataupun misalnya kayak kita nemu salah satu lagi yang menarik tuh adalah mesti kalau pipis atau BAB kan mesti bersihin dengan air gitu kan, dan itu tidak terlalu difasilitasi lah dengan produk-produk yang sebagian besar didesain dari Western world yang bersihnya pakai tisu gitu kan. Jadi di situ lihat opportunity, termasuk salah satunya itu adalah urinal. Urinal itu kan ternyata banyak hack yang terjadi. Jadi kayak urinal akhirnya dipasangin mika tuh, pernah lihat nggak mika, supaya nggak nyiprat kan, karena kalau nyiprat najis gitu kan. Jadi hal-hal kayak gitu tuh menarik tuh, karena saat kita melihat ada workaround seperti ini, berarti ada problem yang orang dying to solve dan belum ada solusinya, dan itu biasanya kan opportunity yang sangat bagus untuk inovasi gitu. Ini menarik sih, karena Kohler itu kan produk fisikal ya gitu, jadi bukan produk digital kan gitu. Kohler itu adalah manufaktur dari sanitary ware gitu ya. Waktu itu Taiwan tuh menghubungi Sulis kayak, intinya Sulis, saya punya ide, kita bisa nggak ya nge-tap untuk Muslim market di Indonesia gitu. Dan waktu itu dari ceritanya Sulis dan Taiwan, Sulis sangat tertegun kayak, wah iya juga ya, belum pernah ada nih yang melakukan hal seperti itu sebenarnya gitu kan. Dan satu sisi lain, clueless juga sih, kita nggak tahu nih gitu, apa ya yang kira-kira bisa di-tap ya, karena belum pernah ada yang melakukan ini gitu. Akhirnya kita benar-benar mulai dari awal tuh, kita mulai observasi, mulai riset-riset kayak apa sih sebenarnya kebutuhan masyarakat Muslim terhadap sanitary ware. Akhirnya ketemulah, kalau wudhu itu ternyata ada ritualnya, terus ada challenges-nya, misalkan kalau mereka ingin sholat misalkan di perkantoran atau di tempat umum, itu either nggak bersih atau tempat wudhunya nggak ideal. Terus kita juga find out tentang yang urinal, bahwa kalau umat muslim itu setelah buang air kecil kan harus dibersihkan lagi. Nah, urinal yang sekarang itu belum sepenuhnya mengakomodir hal itu gitu. Nah, kita berangkat dari situ, akhirnya
Taiwan dari sisi Kohler mulai membuat konsep-konsep dan kita tes tuh ke user, dan konsepnya masih berupa kertas ya gitu. Jadi benar-benar initial banget, early banget gitu. Kita tanyain ke user kalau ada konsep seperti ini kayak gimana feedback mereka gitu. Dan itu kita feedbacknya kita balikin ke Taiwan, kita kasih rekomendasi, dan akhirnya bertahap tuh, tadinya yang prototipenya masih berupa kertas, akhirnya mulai berbentuk bentuk dari kardus gitu. Terus dites lagi ke user, diperbaiki lagi, nanti Taiwan balik lagi, habis itu prototipenya jauh yang lebih bagus fidelity-nya, yang 1:1 gitu. Sampai akhirnya benar-benar yang working prototype gitu. Jadi yang contohnya urinal, benar-benar urinal yang bisa digunakan gitu. So how we started was we went through the insights about going to the ground, going to Indonesia multiple times, looking at the different environments, the shopping malls. We realized something. The urinals has a very the current products always have a tube that is located at the urinal. And again, I was not a Muslim, so I was like, what is this about? And then as I start taking pictures, and Uka was saying, this is istinja. So in the Muslim faith, this is something you have to do after you pee. I'm like, really? Okay, so I went to verify. I went to the mosque Istiqlal as well to talk to the religious experts, the guides. They told me the same thing. And we started looking from that, and we came up with concepts to do istinja better. And over the iteration of 3 years, we got many people from religious leaders to men, to try out, to test the angle and the flow. And what they told us is this, and the final result is that it is a separate spout that it allows the user to activate after they pee. And the reason why this is so important is because currently, if they go to the current urinal, it's always, after they pee, they have to press the flushing, and it flush a lot, and then they get splashed. And if you splash on your body, you have to do the prayer and cleaning again. So it's a no-no. So hence, that's why you see a lot of urinal in Indonesia also have the transparent cover. But they all look very, I call it duct tape. You know what's duct tape? Like, no, this is not fixed. I make it like a very ad hoc manner. And it doesn't look very professional and gracious. And we talk, what about if we produce a product that's fully integrated with the design, and then when you finish your business peeing, when you really want to do it, you just touch it. So one unique design about this is that I come from the sanitation space where we have touchless faucet. So I grilled Uka repeatedly about this. I say, based on our research, it's very funny. Why is the Muslim telling me that they want to touch the button? Isn't it unhygienic? They say no. What's important to the Muslim men is that they want to have full control. When they pee and they wash their privates, they want to make sure that when they are ready, the water activates. Itu didesain sedemikian rupa dan kita mengconsider elemen seperti kebersihan dan juga apakah ada yang against Muslim values atau enggak gitu. Karena waktu di research-nya juga kita mengundang expert Muslim experts ya, itu yang benar-benar tahu tentang hukum Islam dan segalanya untuk make sure bahwa yang kita lakukan ini tidak keluar dari batas kayak gitu. The religious leader came back and tell me this after they test. They say he used a bahasa which I don't understand, but he was talking to Uka, and basically Uka was saying that he want to thank you very much because this is the first time he felt a brand is so being respectful to the religious belief. He has never experienced that, and he was very shocked that you asked him to come back a few times to learn, and he's very thankful because the final result is very good, and he's wanting to get this as soon as we can. So basically, we filmed him, and we actually got this information, and we shared to our brand chairman, Mr. Kohler in the United States, the gentleman, what he said. And Mr. Kohler was very, very happy as well because Kohler is about gracious living.
and we want to make the products better. Nah, saat bikin working mockup prototype yang working ini mau nggak mau harus di-connect sama plumbing system kan. Nah, di Indonesia di mana nggak ada nih kalau kita punya usability lab atau usability UX lab di mana-mana tuh cuman one way mirror untuk ngetes digital product. Nggak bisa nih untuk ngetes produk kayak gini. Akhirnya sama Color Team kita sewa rumah, di-hack tuh, dibongkar ruang tamunya, bikin cubicle, dibikin plumbing system biar kita bisa ngetes produknya, terus kita tes. Kelihatannya sederhana gitu bikin urinal, tapi ternyata dari water flow-nya, sensornya, cara mengaktifasi itu tuh kecil-kecil gitu ternyata matters for the experience gitu. Dan kita lumayan kerja bareng deket banget untuk shaping produknya supaya semakin perfect gitu. Sulis has been actually a very strong advocate of that, and that's how we met. And I thought during that sharing session, she shared many case study about how user UX can actually help businesses. So one of them was a Indonesian like a e-retail Yahoo business. It was a very old pre Tokopedia days, where she did very well. And when I saw the presentation, and the most interesting thing was Sulis was sick then. So the client actually presented on her behalf. And what was very interesting during the presentation was that the gentleman shared the journey like Sulis was together with him and his team, internal business team, like a very strong partner. And that was quite unique because many consultants will be like, I'm how good, it's all about me. But the delivery was not about one person, but was a team effort where they try to address issues. And that was an Indonesian-based thing, and I thought that was very, very good. So I remember that because I was also a volunteer at UXSG, and I saw that. I thought that was a very nice sign that this is a very unique company. Seperti itu. Jadi sampai akhirnya working prototype kita kasih rekomendasi dan kebetulan menang Interaction Design Award nih tahun 2021. Yang Project BRI sebelumnya juga sempat menang di tahun 2019 gitu. Boleh dong Indonesia, masa Indonesia cuma jadi penggembira doang, penonton doang, kita submit dong ke Interaction. Jadi di global itu ada beberapa awards yang lumayan keren, salah satu Interaction Design Award. Kita submit tuh ke situ sama tim BRI, submit, ya udah submit. Terus ternyata project itu menang kategori optimizing dan jadi best of show, which is kayak best of the best. Itu kayak pertama kalinya deh Indonesia bahkan dapat nominee dan menang di situ gitu. Jadi kayak wah seru banget, jadi rame lah gitu. Jadi ya senang juga sih kayak akhirnya kita bisa, walaupun Indonesia dibilang negara konsumen, ternyata kita bisa kok menelurkan desain-desain yang ibaratnya mungkin nggak sekeren di luar, tapi sebenarnya itu sangat relevan dan suitable dengan market kita gitu. Kita itu kemarin baru selesai untuk ngurusin service design untuk sebuah beauty retail. Dan sekarang hampir selesai service design juga untuk sebuah telco companies. Terus ada juga yang lagi mengerjakan tentang communication platforms, lebih ke usability testing dan lebih ke exploratory research lah untuk tahu sebenarnya orang itu menggunakan platform itu sebenarnya ngapain aja sih gitu, apa aja yang mereka lakukan di situ. Terus ada lagi, kita juga lagi mengintegrate kali ya salah satu financial companies, mereka punya beberapa aplikasi, cuman mereka pengen jadiin satu. Nah itu gimana caranya, kita juga lagi meredesign itu. Terus apalagi ya, ada satu meredesign platform yang berbasis AI.
Sebenarnya mimpi kita kan, visi kita kan adalah to let the world know about the design from Indonesia gitu kan. Ibaratnya kayak talent-talent kita, project-project yang kita bikin itu nggak kalah loh dengan international world gitu kan, nggak kalah dari sisi quality dan sebagainya, tapi at the same time kita sangat rooted terhadap behavior dan kebutuhan lokal, nggak semata-mata meniru apa yang mereka bikin di luar terus kita keren bikin di sini keren gitu, tapi benar-benar rooted from people's needs and behavior dan kita bikin inovasi yang relevan buat mereka gitu kan. Jadi kayaknya masih banyak yang bisa dilakukan di situ. Kita juga lagi coba lihat, kita bisa do exchange nggak dengan supaya tim kita bisa banyak dapat exposure di luar, karena memang kalau saya personally ngerasa exposure di luar tuh banyak sekali ngebentuk cara berpikir gitu kan, yang nggak terlalu banyak terbentuk dari kalau hanya sekolah di Indonesia gitu, nggak tahu kenapa gitu, tapi kayak exposure di luar itu ngebantu cara berpikir. Jadi kayak gimana sih mulai membawa ini, at least tim kita dapat that exposure, jadi sekarang kita lebih banyak juga ngambil klien-klien luar gitu kan supaya get that exposure. Terus pada saat yang sama mulai nyebarin, bukan mulai nyebarin sih, kayak gimana supaya Indonesia ini makin bagus lah gitu. Kualitas desain Indonesia lebih lebih dikenal juga di dunia gitu. Selama ini yang terkenal di dunia kan US gitu kan, kalaupun Asia tuh Cina, Singapura gitu kan, atau Europe gitu. Indonesia nggak selalu menjadi penonton dan penggembira gitu. Tapi zamannya udah berubah, sekarang eranya udah berubah dan kita tuh punya banyak banget talent dan culture yang sangat rich gitu. Yang sebenarnya kalau kita bisa kembangin, kita tuh mampu dan bisa gitu. Jadi lebih kayak gimana caranya kita bisa membuka bahwa ada loh dunia seperti ini dan kita bisa make a mark gitu di international scene juga gitu. Jadi kalau untuk anak Somia supaya lebih maju lagi, lebih berkembang lagi gitu kan, nggak ada ceilingnya nih gitu, pasti akan bisa lebih maju lagi. Sedangkan untuk anak-anak yang ke depan adalah ini opportunity yang sangat besar, ini is just the beginning gitu kan. Jadi opportunity-nya banyak banget dan ini sebuah kerjaan yang bisa dikerjain di mana-mana gitu. Kita pandemi kemarin lumayan kerasa ya hitnya selama 2 bulan, 3 bulan, habis itu balik normal kok. Sekarang semua kita masih kerjain secara remote dan kita sekarang malah masih nolak-nolakin project gitu kan, overload gitu. Jadi opportunity is, there's so much opportunity gitu, sayang kalau nggak digarap.